Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu calon guru ASN P3K tahun 2021 yang saya hormati dan dimanapun berada, saya Jasman Rahman. Pada kesempatan ini saya akan berbagi ilmu atau file tentang kunci jawaban modul belajar mandiri pedagogi untuk calon guru ASN P3K tahun 2021. Saya langsung saja. Modul belajar mandiri ini memberikan pengalaman belajar bagi calon guru P3K atau para pejuang NIP P3K dalam memahami teori dan konsep pembelajaran tentang pedagogi. Jadi Bapak Ibu, berdasarkan modul belajar mandiri pedagogi dijelaskan bahwa komponen-komponen di dalamnya dikembangkan dengan tujuan agar calon guru P3K dapat dengan mudah memahami materi yang ada, yaitu ada 7 pembelajaran yang harus dikuasai Bapak Ibu, dan masing-masing pembelajaran ini akan saya bagikan prediksi soal-soal dan jawabannya yang akan keluar nantinya, dan atau bisa menjadi bahan bagi Bapak Ibu untuk menghadapi CAT seleksi P3K nantinya. Baik Bapak Ibu semuanya, kita sama-sama dengan satu persatu materi kita akan mencoba melihat ya soal-soal yang terkait dengan materi masing-masing materi dari 7 materi yang kaitannya dengan pedagogi, yaitu materi 1 yaitu tentang esensial ya, materi esensial terkait teori belajar. Yang kedua, karakter peserta didik. Yang ketiga, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang 4, desain pembelajaran. 5, dasar komunikasi. 6, konsep penilaian dan pengembangan potensi peserta didik, serta meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, ini 7. Mudah-mudahan saya bisa membuka file atau membagi kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga bisa menjadi bahan atau referensi buat Bapak Ibu semuanya. Baik, kita masuk, kita lihat. Nah, ini di file saya tersedia kunci jawaban modul pedagogi pembelajaran 1 sampai 7 bagi guru belajar seri P3K. Baik Bapak Ibu semuanya, nah ini teori belajar ya, pembelajaran 1 ya. Ini kita akan sama-sama melihat prediksi soal terkait dengan teori belajar. Adapun materinya ini saya kira bisa kita dapat atau Bapak Ibu sudah punya filenya. Nah, saya langsung saja ke soal ya, contoh soal dan prediksi bocoran jawabannya. Nah, ini perlu bisa di Bapak Ibu perhatikan, bisa membaca langsung
Nah, ini nomor 1. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar, aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting, terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori. Nah, ini yang benar di sini Bapak Ibu sekalian adalah konstruktivistik. Ya, jadi tentu pilihannya ada 5 optionnya: humanistik, kognitivistik, behavioristik, konstruktivistik, abad 20. Nah, yang benar ini adalah bagian D. Ini bisa Bapak Ibu simpan-simpan filenya atau ingat-ingat filenya supaya bisa menjawab soal-soal nantinya. Mudah-mudahan ya, kita berdoa dan saya doakan kepada Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan nantinya di CAT akan keluar soal-soal seperti ini, insya Allah. Amin, amin. Kemudian contoh soal yang kedua adalah, apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai. Hal ini merupakan prinsip belajar dari, nah, ini ada 5 lagi option, dan yang benar adalah E, trial and error. Jadi Bapak Ibu langsung saja ketika kaitannya dengan soal ini, yaitu peserta didik melakukan sesuatu yang mendapatkan respon ya sesuai yang diinginkan dan menghilangkannya apabila tidak sesuai. Ya, ini terkait dengan trial and error. Jadi yang lain tidak. Ini Shafin ya, kesulitan belajar, conditioning, konseptualisasi. Nah, tentu yang benar adalah trial and error. Ya, di save aja Bapak Ibu semuanya. Baik, selanjutnya kita buka lagi file, kita lanjut filenya. Ini review pembelajaran 1 teori belajar, tentang teori belajar. Ini kita masuk ya. Nomor 1, pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah, yang benar ini adalah kemampuan untuk memecahkan masalah, yang kaitannya dengan kognitif. Langsung saja Bapak Ibu ingat ya. Kemudian nomor 2, contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktek pembelajaran adalah, di sini E yang benar, memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Ini behavioristik. Di sini tentang stimulus, kata kuncinya stimulus ya, kepada peserta didik dalam penataan berupa penataan lingkungan belajar. Ini tentu yang lainnya tidak ya relevan dengan penerapan teori behavioristik yang dilakukan oleh guru ya, dalam praktek pembelajaran. Itulah kata kuncinya. Bisa diingat lagi Bu ya Bapak Ibu, semoga bisa dipelajari saja, nanti dibaca-baca sendiri ya. Ini soal dan jawabannya. Baik, kita masuk ke nomor 3. Nomor 3 lagi. Di bawah ini adalah tipe belajar menurut Habermas. Ya, ini para ahli ya, katanya dengan teori belajar, kecuali ya belajar praktis, belajar emansipatoris, belajar aktif, belajar konsep, belajar teknis. Yang benar adalah belajar aktif. Ya, ini yang kaitannya dengan tipe belajar menurut
Habermas, kecuali. Ya, di sini kecuali ya. Berarti yang termasuk tipe belajar menurut Habermas itu ini yang selain daripada belajar aktif ya. Ini bisa Bapak Ibu pelajari sendiri. Baik. Nomor 4. Apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai, hal ini merupakan prinsip belajar dari kita kembali lagi tadi bahwa tentu di sini adalah trial and error, karena sudah tadi kita coba-coba membahas di contoh soal sebelumnya. Yang benar adalah trial and error. Kita lanjut saja Bapak Ibu, semoga bisa lebih ya, saya akan bisa selesaikan ya soal yang kelima ya, yang kelima. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar. Ya, di sini tentu behavioristik. Nah, ini kalau behavioristik itu adalah teori belajar yang kaitannya dengan tingkah laku ya, dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon. Nah, ini belajar behavioristik. Harus dikuasai ini Bapak Ibu semuanya. Ya, kita langsung saja ya, lanjut ke nomor 6. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar, aktif berpikir, menyusun konsep-konsep serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari coba kita lihat ke bawah. Ternyata yang benar adalah konstruktivistik yang kaitannya dengan menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar, aktif menyusun konsep-konsep serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari oleh peserta didik itu sendiri. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya. Soal berikutnya, apalagi Bapak Ibu masih ada ya. Jadi masih ada masih ada soal. Nah, ini kaitannya dengan teori belajar. Pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah ini tahap konseptualisasi. Nah, di sini yang benar adalah mampu memecahkan masalah. Jadi B, C, D, E tidak masuk ya. Jadi yang benar adalah mampu memecahkan masalah. Ini kaitannya dengan tahap konseptualisasi dan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah mampu memecahkan masalah. Selanjutnya nomor 8, masih pembelajaran 1 tentang teori belajar. Di dalam proses pembelajaran pada siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, hipotesis, mencoba-coba, trial and error, mencari dan menemukan keteraturan pola, mengeneralisasi atau menyusun rumus beserta untuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar masih Bapak Ibu adalah konstruktivistik ya. Jadi kata kuncinya adalah dalam proses pembelajaran siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas mengumpulkan data, membuat hipotesis, mencoba trial and error, mencari dan menemukan keteraturan pola ini. Bahkan sampai mengeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum. Nah, ini dan membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Nah, inilah penerapan teori belajar konstruktivistik. Di save saja Bapak Ibu semuanya. Lanjut kita ke nomor 9 ya. Nomor 9,
seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori. Ini katanya dengan manusia, terbentuknya manusia yang ideal. Berarti kita langsung jawab C, humanistik. Humanistik yang benar di sini. Nomor 10, menurut Brunner. Ini coba saya angkat lagi. Menurut Brunner, apabila seorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Ini merupakan tahapan dari yang benar adalah ikonik. Ikon di sini ikonik. Jadi bukan komplit, bukan simbolik, bukan intuitif, bukan enaktif. Yang benar ikonik. Ini Bapak Ibu semua, ada 10 prediksi soal dan bocoran jawaban, kunci jawabannya. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu semua untuk menjawab ketika nanti pada soal-soal pedagogi. Ada kurang lebih 30 soal akan muncul di kompetensi teknik. Mudah-mudahan tentu kalau dari 7 pembelajaran pedagogi ini, berarti kita bisa memprediksi sekitar 4 ya. Jika dibagi proporsi, diproporsional atau dibagi rata, maka setiap pembelajaran dari 7 pembelajaran pedagogi itu kurang lebih 4 ya. 4 kali 7 28 ya. Kan tambah 1 lagi bisa sampai 5. Ini ada 10 soal, ada 12 ya, ada kurang lebih 10 sampai 12 soal, contoh soal. Yang di sini bahan belajarnya ada 2, kemudian di review pembelajaran 1 teori belajar ini ada 10 ya, ada 10 soal dengan prediksi bocoran kunci jawabannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, insya Allah kita berdoa mudah-mudahan keluar ya di CAT bisa membantu kita untuk menjawab soal-soal pedagogi yang kaitannya dengan teori belajar di CAT seleksi P3K nantinya. Insyaallah demikian untuk sementara di pembelajaran 1 ini. Saya bagikan file